Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadika allati la adrikna. Kang Mas, apa yang sebenarnya dipersembahkan kepada Allah? Sementara kita tahu bahwa kita ini tidak punya apa-apa. Jadi kita jawab, apa yang sebenarnya dipersembahkan? Sementara hakikatnya kita ini tidak punya apa-apa. Kita tidak punya tubuh, kita tidak punya hati, kita tidak punya nyawa, apalagi punya rahasia. Tubuh, hati, nyawa, rahasia itu adalah milik hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Harta kita jelas milik Allah. Semuanya milik Allah. Rumah milik Allah. Anak kita milik Allah. Istri kita milik Allah. Semuanya, apa yang ada di langit, apa yang ada di bumi, hak milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika memang seperti itu, lantas apa yang harus dipersembahkan? Sementara kita selama ini selalu merasa menyembahkan tubuh kita, sujud di hadapan Allah, ruku' di hadapan Allah, berdiri menghadap Allah dengan berdalil kita persembahkan daripada ruku kita, sujud kita, doa kita. Dengan dalil kita persembahkan sedekah-sedekah harta kita di jalan Allah. Kita tolong agama Allah. Kita bersedekah untuk anak yatim dan lain-lain sebagainya. Padahal sejatinya hadirin semua, kita tahu bahwa tubuh itu dari ujung rambut sampai ujung kaki itu hak milik mutlak Allah. Hati kita yang dipakai berzikir Allah, 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 milik Allah. Nyawa kita juga pun yang senantiasa, saya ini berkorban nyawa demi Engkau ya Allah. Saya ini korbankan nyawa saya, harta saya demi Engkau ya Allah. Selalu kan seperti itu. Nah, merasa saya telah korbankan nyawa saya, harta saya, anak istri saya di jalan Allah. Rahasia saya korbankan hanya untuk Allah. Nah, disinilah perlu dijaga hadirin. Karena kalau tidak hati-hati di dalam penyerahan ini, maka ego yang main, nafsu yang main. Maka itu tadi, nafsu ini, hawa nafsu ini bukan hanya dalam bentuk negatif, tapi dia bisa berbalut positif, namun dia negatif. Jadi hati-hati halusnya itu. Jadi sebenarnya apa yang dipersembahkan untuk Allah? Kalau sudah seperti itu, semua hak milik mutlaknya. Nah, jadi kita jawab, hakikat sebenar-benarnya penyembahan, hakikat sebenar-benarnya penyerahan itu ketika tidak ada lagi yang diserahkan. Ketika penyerahan jiwa kita ini secara kosong. Kosong, betul-betul bulat-bulat kosong. Artinya, hakikat penyembahan itu bukan ada kita ini menghadap Allah, berhadapan dengan Allah, lalu mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Itu penyembahan palsu. Tapi hakikat penyembahan ketika menghadap Allah, maka dia tidak membawa apa-apa.
dia kosong, dia hanya tinggal rasa saja, tinggal rasa kekosongan dirinya, rasa hakikat ketiadaan dirinya, mengakui bahwa hakikatku tidak ada, kosong, fana, lebur. Sehingga itulah yang dikatakan hakikat penyembahan sejati. Dan itulah hamba sejati. Hamba yang sejati adalah berani untuk mengkosongkan dirinya, mengakui kekosongan dirinya, mengakui kefanaan dirinya, mengakui kelemahan dirinya, sehingga lebur di dalam ketunggalan ahad, lebur di dalam totalitas keahadan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat penyembahan sejati. Itulah yang sebenarnya hamba yang tidak pernah mengedepankan hawa nafsu dirinya, mengedepankan ego dirinya. Jadi apa yang dipersembahkan? Tidak ada. Kalau kita mengatakan ada yang dipersembahkan, berarti ada yang diakui, termasuk keilmuan, termasuk kefahaman, termasuk teori, bahkan praktek. Seseorang bisa berzikir pun mengingat akan Allah, karena diingatkan Allah, karena disadarkan oleh Allah, diingatkan, disadarkan oleh Allah Ta'ala. Seseorang bisa berjalan kemana saja, diperjalankan oleh Allah. Seseorang bisa Isra Mi'raj, karena itu diperjalankan oleh Allah Ta'ala. Kalaulah tidak ada hidayah dan rahmat Allah, tidak akan bisa, tak akan bisa. Lisan ini mengucap Allah, Allah, Allah 3 kali saja itu dalam sehari, 3 kali saja. Itu tidak akan bisa, tidak akan pernah bisa. Apalagi untuk menembus alam-alam malakut, jabarut, lahut, hahut dan sebagainya. Semua mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketika di dalam solat, mendirikan solat, kita masih menyerahkan solat kita, solat apa yang mau diserahkan? Penyerahan total itu, penyembahan total itu adalah ketidakmampuan seorang hamba berdiri menghadap Allah. Maka siapa yang berdiri di dalam solatmu, siapa yang ruku di dalam solatmu, siapa yang i'tidal di dalam solatmu, siapa yang sujud di dalam solatmu, ketika kita yang sujud, kita yang berdiri, kita yang ruku, kita yang berzikir, kita yang berdoa di dalam solat tersebut, batal secara hakikat. Karena itu bukan penyerahan total. Sejogjanya, seharusnya ketika di dalam berdiri menghadap Allah, penyerahan total itu harus dilaksanakan sebelum takbiratul ihram, supaya solat itu sampai pada tempatnya. As-salatu mi'rajul mu'min, solat itu mi'rajnya orang beriman. Tidak bisa seseorang itu dikatakan mi'raj kalau dia tidak membunuh dirinya, kalau dia tidak memfanakan dirinya, kalau dia tidak meleburkan daripada dirinya. Jadi kewajiban seorang hamba ketika berdiri, dia wajib diam, dia wajib kosong, balu isbat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah hakikat penyembahan total. Maka ketika ingin mi'raj kepada Allah, itu tadi harus penyerahan total, sehingga apa? Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa, tembus sampai kepada hadrah ilahiyah, ketunggalan. Maka sudah kita jawab apa sebenarnya yang dipersembahkan
Tidak ada penyembahan kepada Allah ketika kita mengatakan solat kita yang dipersembahkan, nyawa kita yang dipersembahkan, itu hanya istilah. Di dalam solat, hakikat penyembahan itu membawa kekosongan diri. Diam. Oh, berarti kita diam, Mas, terus kayak patung dalam solat? Bukan. Apanya yang diam? Jiwa. Jiwa itu ego, pikiran, perasaan. Itu sifat wajib bagi hamba yang harus dilaksanakan di dalam mendirikan solat, di dalam ibadah. Karena jangan sampai kita bersujud kepada Allah, kita persembahkan sujud kita kepada Allah. Oh, apa yang mau dipersembahkan? Maka itu tadi, Mas, saya mau bertanya, apa yang dipersembahkan kepada Allah sementara semua haknya miliknya Allah? Bahkan kita bertakbir pun yang mengangkat tangan itu adalah digerakkan oleh Allah. Sujud pun digerakkan Allah. Mulut pun semua digerakkan Allah. Ruh suci pun diberikan Allah. Jiwa pun dicipta oleh Allah. Jasad pun begitu. Jadi sungguh keterlaluan seorang hamba itu ketika dia berdiri, dia menyerahkan penyerahan dirinya itu yang menyembah Allah. Sungguh hamba yang durjana, terlalu sadis betul. Jadi kata-kata mengorbankan harta dan diri, mengorbankan jiwa, mengorbankan nyawa di jalan Allah, itu istilah di dalam ilmu syariat. Tapi di dalam ketika melaksanakan amalia tersebut tidak boleh ada penyerahan kita, menyerahkan diri kepada Allah. Ibarat seorang raja, kita datang menyerahkan kepada Raja Upeti harta kita kepada raja. Wahai sang raja, aku membawahkan kepadamu pengorbananku selama ini, wahai raja. Oh, itu hamba kepada rajanya. Hamba Allah kepada Tuhannya yang Maha Raja tidaklah seperti itu, hadirin. Kalau budak kepada rajanya masih bisa seperti itu, karena raja itu bukan memiliki sepenuhnya hak budak, termasuk kehidupannya, cangkulnya di sawah, bekerja dan sebagainya, itu bukan hak milik raja. Tapi ini raja segala diraja, yaitu Allah Subhanahu wa taala, itu hak mutlak, tubuh, hati, nyawa, rahasia milik Sang Maha Raja Kuasa, Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan lagi pernah mengatakan ada yang dipersembahkan oleh Allah. Bukan berarti kita tidak lagi mendirikan sholat 5 waktu, tidak lagi ngapa-ngapain, bukan. Tidak lagi mau berzikir dan sebagainya. Nah, di dalam itu semua ada penyerahan diri. Penyerahan, pengakuan bahwa saya tidak punya apa-apa. Nah, ini masih i'tikad. Nah, bagaimana caranya ketika mendirikan sholat, ya, beribadah, zikir dan sebagainya itu totalitas kosong, hanya dengan cara mengenal sejatinya diri. Karena sejatinya diri itu yang tahu hakikat kekosongan. Karena sejatinya diri itu yang tahu memulangkan semua amalia-amalia yang dilakukan supaya ego lebur, pikiran perasaan lebur, dan kembali jiwanya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Jiwa tak akan bisa menghadap Allah kalau tidak dibungkus oleh ruh suci. Jiwa tidak akan bisa pulang kepada kampung asalnya, halamannya, kalau tidak dituntun ruh suci. Tak akan bisa. Itu jalannya, itu jembatannya, itu wasilahnya. Ada di dalam relung hati yang paling dalam, di dalam sunyi tak bernyawa. Sunyi tak bernyawa, namun dialah yang bernyawa sebenarnya. Dialah aslinya diri. Telah lama menunggu untuk dikoneksikan
Ketika jiwa tiba-tiba menangis, merindu, menetes air mata tanpa tahu apa penyebabnya, maka itu adalah panggilan ruh suci, panggilan Rasulullah, ibarat panggilan daripada bapak ibunya kepada jiwa yang merantau, yang telah lama tidak pulang kepada kampung halaman, tidak pulang mensilaturahimi orang tuanya, ibarat. Maka disitulah jalan untuk kembali kepada Allah. Sekarang waktunya, bukan tunggu nanti. Dan ketika pada masanya, dia akan menuntun jiwa itu pulang dengan sendirinya, karena yang paling tahu alamat lengkap itu hanya ruh suci tadi. Dia tidak pernah tersesat, dia tidak pernah begini begitu, tidak. Sifatnya diam dan menunggu. Tinggal si jiwa mau apa tidak. Nah, disitulah kunci untuk peleburan. Disitulah kunci supaya berdiri ruku, sujud dan sebagainya. Tidak ada lagi kita di situ. Totalitas pengosongan, totalitas pengakuan diri bahwa saya tidak punya apa-apa. La haula wala quwata kepada jasad, illa billahnya kepada ruh suci. Bukan ruh suci Allah. Tidak ada yang mengatakan ruh tu Allah, tidak ada, lampongeng. Ruh tu utusan Allah, bukan Allah. Oke? Jadi ruh suci itu utusan Allah, bukan Allah. Allah ya tetap Allah lah. Nah, jadi mungkin begitu hadirin semuanya. Hakikat penyembahan adalah tidak ada yang dipersembahkan kecuali pengakuan diri sebagai makhluk yang tidak punya apa-apa. Tapi bukan hanya di mulut, di hati, pikiran, tapi dengan relung hati yang paling dalam, betul-betul menghadap kepada Allah, kosong sekosong-kosongnya. Mungkin begitu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.